Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Terima kasih atas waktunya meluangkan untuk belajar bersama, bertemu kembali bersama kami di pewartaan, dan semoga agak bosan ya lihat wajah saya. Oke, hari ini kita akan belajar kristologi dan nanti kita akan didampingi oleh Romo Subali PR, Sugeng Rawo Romo Sendelu. Kembali lagi bertemu beliaunya. Tahun lalu kita sudah belajar Credo bersama Romo Subali. Hari ini kita akan kristologi selama 2 hari. Hari ini dan besok. Kenapa kristologi 2 hari? Biasanya cuma 1 hari aja mas. Karena kristologi itu sangat penting. Kita harus belajar apa yang kita imani, siapa yang kita imani. Baik, susunan acara hari ini pembukaan dari Pak Idi, dilanjutkan dengan pengantar dari Bapak Monsinyur L.S. Anwar. Setelah itu nanti baru Romo Subali. Monggo Pak. Oh iya, Pak. Dikode doa dulu. Selalu susul mulai. Baik, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang boleh kami terima. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama tentang dirimu, tentang Putra Yesus Kristus. Tuhan, curahkanlah Kudus-Mu bagi kami yang ada di sini. Semoga apa yang kami pelajari ini semakin menambah iman kami. Berkati pula Romo Subali sebagai narasumber. Semoga apa yang diajarkan dapat kami terima dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami serahkan usaha kami, acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dan bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi selamat dari jalan. Amin. 1 Paulus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang gantian Pak Yudi, monggo Pak. Selamat malam Romo, Suster, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam kita ketemu lagi hari ini untuk meneruskan belajar kita bersama-sama tentang iman kita sendiri. Pewartaan ini punya banyak beberapa kegiatan yang mencoba untuk mengajak kita semua umat, bukan hanya pengurus lingkungan, bukan hanya para prodiakon, bukan hanya para praktis, tapi seluruh umat untuk belajar tentang iman kita sendiri. Bukan berarti bahwa kita masih kurang paham dengan iman kita, tapi iman itu kan berkembang ya. Jadi hari ini kita paham sesuatu, besok kita karena kita berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang, kita memahami sesuatu dengan lebih mendalam. Itu yang kami harapkan. Pada kali ini, kemarin saya mendapatkan informasi dari beberapa teman bahwa judulnya kok menakutkan, kristologi. Menurut beliau itu umat itu agak takut untuk ikut mendaftar. Kok tekan ya, sebenarnya ini memang mungkin kesalahan kami sebagai yang ngurusi masalah ini. Kami mengambil judul sesuai dengan pakemnya saja. Sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan dengan umat itu dengan judul yang lebih ramah, yang lebih membumi, sehingga tidak menakutkan. Untuk kedepannya saya berjanji dengan pada Bapak Ibu sekalian untuk membuat judul yang lebih familiar, lebih ramah, sehingga tidak menakutkan untuk umat, sehingga umat lebih berani terbuka untuk datang. Sebenarnya banyak yang ingin tahu, tapi lihat judulnya kok ini kuliah opon gitu. Jadi ini memang kayaknya judul yang resmi kalau di kampus ya namanya. Jadi apa itu judulnya memang kristologi, tapi sebenarnya yang akan kita pelajari itu Tuhan kita sendiri.
ini seperti apa ya. Nah, nanti Romo Subali mungkin nanti bisa mengupas sedikit tentang mengupas lebih dalam, dan Bapak Ibu siapkanlah diri untuk bertanya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal, silakan untuk ditanyakan. Nah, mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya, monggo mari kita bersama-sama dengan sukacita kita belajar mempelajari pokok dari iman kita sendiri. Matur nuwun, berkata. Matur nuwun Pak Yudi. Baik, selanjutnya adalah Bapak Monsinyur Elias Anwar. Terima kasih Pak Lukas, Romo Subali, para suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Saya sengaja membawa salah satu buku yang sebenarnya dimiliki umat Katolik, kira-kira begitu ya Romo. Karena ini warisan dari para Bapak Suci kita. Waktu itu Paus Yohanes Paulus memberikan tugas kepada Kardinal Joseph Ratzinger waktu itu sebelum menjadi paus. Beliau membuat sebuah karya dan akhirnya menghasilkan sebuah katekismus Gereja Katolik. Nah, selain kitab suci, buku ini juga sangat penting. Nah, kenapa saya mengutip buku ini? Karena katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa sumber iman Katolik itu berasal dari Allah Tritunggal dan berpusat pada Kristus yang menjadi inkarnasi dalam sejarah umat manusia. Nah, ini dikatakan dalam buku ini. Jadi pusatnya adalah Kristus. Maka ketika kita bicara Kristus, saat itulah kita juga berbicara tentang Kristologi. Kemarin Pak Yudi WA sama saya juga ya 2 kali karena agak prihatin. Saya tanya terus yang mendaftar sudah berapa? 19. Lalu 2 hari yang lalu 31 ya Pak, gitu 31. Terus saya bilang, ya mungkin takut Kristologi betul. Kemarin kami juga rencana membuat video, saya juga takut sebenarnya, karena jangan-jangan yang video saya itu membuat banyak orang murtad. Karena saya punya pengalaman Bapak Ibu, ada umat saya tanya, rajin ke gereja, iya rajin. Menurut Ibu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia bingung. Tapi Ibu lebih berat kemana? Manusia. Tuhan juga tidak mungkin ya. Yesus itu Tuhannya di mana? Padahal rajin ke gereja. Nah, sehingga pengalaman saya, selain penghayatan iman, saya pikir pengetahuan iman juga itu penting. Maka malam ini sebenarnya 2 hari itu sangat tidak cukup ya Romo. Kristologi itu 2 semester ya Romo. 2 semester di Fakultas Teologi Kentungan, gitu. Wah, sebenarnya berat, tapi saya yakin di tangan Romo Subali ini bahasanya menjadi sederhana, sehingga saya juga punya satu pertanyaan nanti, karena saya pikir harus banyak bertanya tentang Kristologi. Saya punya satu pertanyaan, tapi nanti saja. Ya, semoga itu bisa memancing umat. Maka ini sebagai pengantar sekaligus membuka untuk pertemuan kita dalam 2 hari ini. Mohon maaf para Romo kami lagi tugas misal layar ya, karena kami sudah membuat jadwal juga, sehingga dengan ini kami mewakili Romo beserta Dewan untuk membuka acara ini sekaligus mengucapkan selamat datang kepada Romo Subali sebagai dosen di FTW. Semoga dengan pembelajaran bersama ini kita semakin kuat dalam pengetahuan iman dan semakin menghayati sebagai pengikut Kristus tentang siapa itu Kristus bagi kita. Dan nanti kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, selamat belajar bersama Romo Subali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Anwar. Baik, Bapak Ibu Suster, gak usah berlama-lama saja karena sudah jam 7. Besok mulainya lebih awal karena setengah 9 Romo Subali harus sudah pulang ya Romo ya. Oke. Monggo Romo, saya persilakan kakek jenengan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan para suster, selamat malam berkah dalam.
juga tahun lalu soal aku percaya ya, saya lupa apakah atau mungkin sebagian dari Bapak Ibu, saya tidak ingat apakah waktu itu ada suster juga. Kita membahas mengenai aku percaya atau credo kita 3 hari waktu itu. Lalu sebelumnya tidak tahu itu pas acara apa, set atau apa, saya pernah ngisi sekali juga, ini yang ketiga. Dan tadi saya mendengar kalau pesertanya itu memang kali ini kok tidak banyak gitu ya. Saya tidak tahu mungkin karena temanya atau apa ya. Saya manut panitia, tetapi kita upayakan ya. Kita tidak mengejar harus selesai pada bagian apa ya, yang penting ada sesuatu yang nanti Bapak Ibu dan para suster bisa bawa. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan begitu, atau setiap mungkin ada bagian tertentu lalu saya berhenti dan kemudian saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk entah bertanya atau mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan itu. Ya kan ya? Baik. Ya, kalau melihat gambar yang di depan ini, Bapak Ibu suster melihat gambar apa ini ya? Wajah Yesus ya. Kalau kemudian dipotong-potong begitu kan, ini sebetulnya memang ya yang secara keseluruhan lalu membentuk wajah Yesus, tetapi yang membentuk wajah Yesus ini adalah iya, wajah-wajah dari orang gitu ya, wajah-wajah dari orang. Lalu ini karena komputer yang membuat, digabung-gabung tak bagaimana, lalu dengan program tertentu, kemudian wajah-wajah tadi lalu digabung-gabung lalu membentuk wajah Yesus pada akhirnya. Nah, dari gambar ini sebenarnya saya mau mengatakan bahwa pemahaman kita tentang siapa Yesus itu juga karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalamnya pada waktu itu sampai sekarang juga gitu. Lalu membentuk wajah Yesus. Siapa Yesus itu lalu ya dari awal sampai sekarang kita kan juga berusaha untuk memahaminya. Oke, kalau tadi Pak Anwar itu bertanya atau pernah bertanya ya pada tadi seorang ibu atau apa begitu ya, Yesus itu Allah atau manusia ya. Kalau misalnya pertanyaan itu diajukan ke Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa ya? Semuanya Oke, tunjuk jari saja, tidak apa-apa, nanti tidak ada yang salah ini ya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, siapa? Tunjuk jari. Ya, pokoknya tidak ada yang salah, ini kan apa yang kita yakini, yang kita pahami. Oke ya. Ya, Yesus itu adalah manusia. Oke. Ya, Yesus itu adalah sekaligus Allah dan manusia. Oke. Nah, kalau misalnya kita kan mengimani itu, tetapi misalnya kalau Bapak Ibu ketemu dengan entah itu tetangga atau apa yang tidak Katolik atau bahkan tidak Kristen begitu, lalu ditanya oleh saudara atau saudari kita itu, loh kok bisa Allah itu atau Yesus itu Allah sekaligus manusia gitu, kira-kira akan menjawab apa? mudah sekali. Gimana? Ya, atau pakai ini ya? Ya sederhana, bahasa sederhananya saja apa ya? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang paling simpel aja. Masa penjamanan nanti itu bisa di. Oke. Itu yang paling sederhana saja. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Yang paling sederhana. Oke, ya bagi Tuhan tentu saja lalu akan bagaimana ya, akan mungkin gitu ya. Oke, ada lagi untuk menjawabnya. Terima kasih, bisa
coba menjawab ini Romo, karena saya mengikuti dari beberapa medsos yang viral tentang Yesus itu siapa. Kalau menurut saya Yesus itu adalah firman yang hidup. Itu. Jadi firman dari Allah yang hidup menjadi daging menjadi manusia. Itu Romo. Oke, terima kasih ya. Firman yang hidup, yang menjadi daging, yang menjadi manusia, gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Pokoknya ini tidak salah ya. Oke, atau Bapak lalu Ibu ya. Oke, nanti ada Ibu juga ya. Oke, Pak. Terima kasih Romo. Kalau ditanyakan apakah Yesus benar-benar Allah atau mungkin menunjukkan di mana kealahan Yesus? Ya, Yesus membangkitkan orang mati dan yang tidak bisa, maksudnya tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati selain Allah. Iya. Lalu kalau kita letakkan manusia Yesus, ya kematian Yesus itu ya, itulah letak kemanusiaan Yesus. Oke, ya, baik. Terima kasih saling atau semakin melengkapi. Jadi tadi siapa deh? Oke, Ibu ya di belakang. Menurut saya Tuhan Yesus itu manusia sekaligus Allah. Ya. Sebagai manusia Tuhan Yesus dilahirkan dan hidup seperti manusia pada umumnya. Dia dibantu bapak ibunya, hidup di masyarakat pada umumnya. Tuhan Yesus sebagai Allah, banyak mukjizat yang telah terjadi, di antaranya beliau mampu menghidupkan manusia yang sudah mati, dan karya-karya yang lain yang kita pelajari di kitab suci Romo. Demikian Romo, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Itu yang kita imani. Saya yakin kita semua, entah itu sungguh-sungguh paham atau yang namanya iman, tentu saja kita lalu mempercayai itu gitu. Tetapi toh pada akhirnya juga ada unsur-unsur di mana kadang-kala kita juga tidak ini apa yang dimaksud ya kalau disebut sebagai putra gitu. Kita yang mengimani tidak masalah begitu, tetapi ya kalau misalnya kita ketemu dengan saudara-saudari kita lalu bertanya, kok bisa Allah kok disebut putra, atau ini kok bukan maksud kita, lalu kita harus merasa tidak yakin dengan itu. Tetapi kadang-kadang kita ditanya ya, ini apa artinya kalau kita itu beriman pada Tritunggal kayak gitu ya. Oke, baik. Sampai atau hari ini dan besok kita mencoba ya pelan-pelan saja, tidak harus sampai selesai. Oh, besok filenya bisa dibagikan ya oleh panitia gitu, sehingga bisa lebih pelan-pelan lagi membacanya. Yang penting kita ini saja paham gitu ya, dengan poin per poin atau langkah per langkah. Baik, selanjutnya ini sedikit sebelum kita masuk ke tema kita, saya sedikit mengulangi yang dulu pernah atau dulu ikut kursus mengenai kredo atau aku percaya yang 3 hari itu. Siapa sih? Apakah ada? Jadi beberapa ya. Oke, sedikit mengulangi dari apa yang pernah kita bahas waktu itu. Ya, waktu itu kan kita membedakan antara peristiwa dan pengalaman Paskah. Kalau peristiwa Paskah itu apa? Mencakup apa saja? Yaitu peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Ya, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus itu sebagai peristiwa. Kalau pengalaman Paskah itu pengalamannya siapa? Pengalaman dari para murid. Nah, kita juga termasuk yang punya pengalaman Paskah enggak? Ya, pengalaman Paskah artinya
artinya keyakinan atau pengalaman, ya, pengalaman atau keyakinan bahwa Yesus yang dulu sengsara dan wafat itu kini bangkit, lalu menyertai kita semua, hidup di tengah kita. Kalau tadi peristiwa Paskah kan adalah pengalaman atau peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Kalau pengalaman Paskah itu pengalaman para murid, kita semua juga termasuk di dalamnya. Oke, ini sekedar mengingat yang dulu. Ini ada keterangannya, ya. Peristiwa Paskah adalah peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Sedangkan pengalaman Paskah adalah pengalaman atau keyakinan tadi, ya, bahwa Yesus yang dulu disalibkan kini bangkit, menyertai dan hidup di tengah-tengah umat kita semua, adalah pengalaman kita juga. Nah, sebelum peristiwa Paskah itu Yesus itu adalah nama, dulu yang kita bahas adalah nama diri. Seperti saya atau Bapak Ibu kan ada yang namanya Pak Agung atau Ibu Agung kayak gitu, ya. Atau misalnya contoh aja, ya, Anton atau Ibu Anton kayak gitu. Itu nama diri. Yesus kan artinya nama diri. Nah, waktu Yesus masih atau sebelum peristiwa Paskah, Yesus itu dianggap sebagai entah nabi atau guru atau yang menyembuhkan tadi gitu. Nah, setelah peristiwa Paskah, lalu Yesus juga disebut sebagai Mesias atau Kristus, Anak Allah, Emmanuel, penebus. Nah, ini adalah gelar-gelar. Kalau nama diri kan adalah Yesus. Sedangkan yang lain-lain ini sebetulnya adalah gelar yang diberikan oleh para murid kepada Yesus yang sengsara dan atau sengsara, wafat dan bangkit. Oh, ternyata Yesus yang dulu adalah atau yang sengsara dan wafat itu ternyata adalah Mesias. Mesias artinya dulu yang diurapi. Ini sama Kristus juga yang diurapi, artinya hanya beda bahasa saja. Kalau Mesias itu bahasa Ibrani, kalau Kristus Yunani, sama artinya, hanya beda bahasa saja. Ya, ternyata Yesus yang sengsara dan wafat itu adalah yang diurapi itu dulu siapa aja? Daud. Ah, berarti raja, ada lagi imam, ada lagi imam, raja, nabi. Itu nabi itu diangkat sebagai nabi atau sebagai raja karena diurapi, gitu ya. Kenapa diurapi? Berarti dia yang akan membebaskan. Nah, pada waktu itu kan orang Israel ketika Yesus hidup itu, bangsa Israel ini ada dalam jajahan bangsa mana? Romawi. Nah, lalu orang-orang di sana itu merindukan nanti ada yang membebaskan, gitu, yang nanti mengembalikan kerajaan Israel untuk tidak dijajah, gitu kan. Waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi, dan kemudian diharapkan ada tokoh pembebas. Nah, lalu ternyata Yesus itu hadir bukan dalam arti membebaskan secara politis macam itu, tetapi membebaskan dari dosa. Maka tadi yang pembebas tadi diurapi, lalu diberi gelar-gelar ini juga Anak Allah dan seterusnya. Ini yang memberi gelar adalah para murid, masih dalam konteks di Israel atau di Yahudi sana. Nah, pada waktu itu orang-orang di sana tidak ada masalah, ini kan mereka bahasa mereka, gitu ya. Nah, tetapi menjadi persoalan adalah ketika iman akan Yesus Kristus itu lalu menyebar keluar dari Israel, dari Palestina, gitu. Lalu menyebar kemana? Misalnya ke Yunani, ke
Ya Asia kecil itu misalnya Turki sekarang ini jadi negara Turki waktu itu ya. Setelah ini kayaknya ada ini ya kita baca terlebih dahulu. Iman akan Yesus Kristus yang tadi dalam konteks di Israel tadi lalu keluar dari Yahudi, dari Israel, lalu tersebar. Nah ini salah teknik. Maksudnya tersebar ke wilayah Kekaisaran Romawi. Misalnya sampai ke Turki, bahkan kan jajah dari Romawi kan sampai Afrika Utara gitu ya, sangat luas gitu. Nah, lalu yang sebelumnya dipahami oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi ini, ketika keluar dari konteksnya lalu kira-kira mudah atau enggak? Tentu sulit ya, enggak punya bayangan ini apa gitu ya. Lalu orang bertanya-tanya, ini apa artinya gitu. Persoalan lalu muncul di sini. Nah tadi ya, ini wilayah Romawi ini kan Italia ya, Roma di sini. Lalu waktu itu ya Kekaisaran Romawi itu luas sekali ini jajahnya sampai di Spanyol, ini di Perancis, lalu wilayahnya di sini. Sekarang ini kan ini Turki ini, ya jadi Turki. Ada Efesus segala itu, ya. Sekarang kan wilayahnya Turki ini, ya ini Yunani. Lalu juga Israel kan di sini, Palestina itu di sini. Waktu itu juga dalam wilayahnya Kekaisaran Romawi, jajahan Romawi, gitu. Lalu juga sampai di Mesir, di sekarang Tunisia kayak gitu kan ada di wilayahnya Italia waktu itu ya, atau Romawi katakanlah, sangat luas ya. Sekarang kan Italia hanya sini aja, kecil gitu ya. Oke, ini konteksnya ya. Nah, waktu itu Yesus kan hidup di sini. Lalu istilah-istilah tadi kan adalah istilah-istilahnya ini orang Yahudi, orang Israel gitu. Nah, ketika keluar dari Israel, dari Yahudi begitu menyebar sampai di Yunani, sampai di sekarang ini Turki ya di sini. Waktu itu Efesus dan teman-temannya itu lalu sampai di Afrika Utara kayak gitu. Lalu yang diandaikan di sini dipahami ketika keluar dari tanah asalnya ya. Lalu orang bertanya-tanya kalau misalnya dulu itu di Israel itu dipahami Yesus adalah anak Allah gitu. Waktu itu diterima begitu saja atau dipahami oleh dalam konteks Israel Yahudi. Tetapi karena keluar dari sini lalu ya ketika misalnya sampai di Athena atau di ini wilayahnya mana tadi? Yunani. Lalu orang bertanya apa artinya anak Allah? Ya, apa artinya dia itu? Loh, kok dia kan jadi manusia biasa gitu. Berarti kan dia manusia gitu. Kok disebut Allah? Kok bisa? Lalu hubungannya antara Yesus yang adalah anak Allah dengan Allah sendiri gimana gitu ya? Apalagi nanti ada Roh Kudus gitu. Wah, ini makin rumit lagi gitu ya. Lalu hubungannya gimana ini? Kok ada 3 gitu? Lalu gimana ini? Kalau disebut anak Allah apakah hanya diangkat aja atau seperti apa gitu ya? Itu pertanyaan waktu itu. Dan mungkin juga jadi pertanyaan kita juga gitu. Dan ketika ada yang bertanya, bisa jadi kita juga akan kebingungan ini menjelaskannya ya. Oke, baik kita lihat satu persatu tadi ya.